Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik, amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah berapa Zulhijjah kita hari ini? Tanggal berapa? 2. Tahap 3 ya, tahap 3 Zulhijjah ya. Jadi kalau kayaknya hari tanggal 17 Juni ya, kita jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi pemerintah Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Senin ya. Kalau di Saudi, di Mesir dan beberapa negara Arab itu di hari Ahad ya. Terlepas daripada itu berarti kita sekitar 1 minggu ya, sekitar 1 minggu lagi kita akan memasuki hari haji ya. Oleh karena itu di sini kita akan membahas Kitab Asraril Hajj ya. Kitab tema berkaitan dengan hikmah filosofi dari ibadah haji itu sendiri ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalau wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nah, ini diabadikan dalam surat Al-Hajj ya, bahwa haji itu sebenarnya kalau dalam fikih dinamakan syar'u man qablana ya, syariat sebelum syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebenarnya kalau tawaf sudah ada di zaman Nabi Adam pun sudah ada ya. Di zaman Nabi Ibrahim sudah semakin melebar lagi tawaf dan sa'i ya. Sa'i ini dimulai dari siapa? Bunda Hajar ya. Tawaf dari Nabi Ibrahim. Jadi keluarga Nabi Ibrahim ini menjadi cikal bakal dari ibadah haji itu sendiri ya. Lalu terus dari turun temurun ya. Akan tetapi mulai bergeser dari nilai ketauhidan yang awalnya tawaf dan sa'i, berzikir, mengagungkan Allah, tetapi ke sini-sini sudah mulai enggak zikir lagi, mulai bersiul, mulai tepuk tangan ya. Ya, ke sini-sini lagi mulai bergeser lagi. Laki-laki enggak pakai baju, enggak nutup aurat ya. Perempuan juga tidak menutup aurat. Jadi sampai ke titik masa jahiliyah di zaman Rasulullah, tawaf itu illa muka'au wa tasdiyah. Ya, tepuk tangan bersiul sambil apa? Keliling Ka'bah ya. Laki-laki di siang hari, perempuan di mana? Di malam hari. Terkadang campur ya. Enggak pakai baju. Kembali lagi ya. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Rasulullah berapa nilai yang tergeser itu. Oleh karena itu tugas Rasulullah ya tidak mudah juga ya. Yang dari jahiliyah, begitu jahiliyah menuju
keislaman begitu Islam ya. Akhirnya ketika Rasulullah diutus, akhirnya dirubah ya, tawaf itu ya pakai baju ya, pakai pakaian ihram. Kalau kita melihat, makanya ada ibadah-ibadah haji yang biasa kita kenal sekarang itu filosofinya tidak lepas daripada melihat daripada sejarah Rasulullah SAW dan sejarah daripada Nabi Ibrahim atau keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja yang bisa kita tarik ulur ya dalam berhaji? Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, di sini yang sudah berhaji kayaknya banyak ini ya, Pak Haji ya. Yang sudah meninggalkan dunia hitam kayaknya ada banyak yang berhaji. Meninggalkan dunia hitam itu sudah putih rambutnya maksudnya ya. Nah, di ibadah haji yang kita kenal biasanya ada tawaf. Nah, tawafnya itu sudah tidak bersiul dan tepuk tangan ya. Kalau kita melihat ihram ya. Ihram itu apa? Ihram itu adalah masuk ke dalam ritual haji atau umroh ya. Ihram. Kalau kita masuk ke dalam ritual sholat dimulai dengan apa? Takbir ya. Keluar dari ritual sholat ditandai dengan apa? Salam ya. Nah, ihram ini adalah penanda kita masuk ritual haji atau umrah ya. Kalau kita sholat boleh gak sambil makan gado-gado? Nah, gak boleh ya. Makan yang sisa di mulut aja gak boleh ya. Ditelan gitu ya. Apalagi makan gado-gado. Berarti ada ketika kita memasuki ritual tertentu ada larangan-larangan tertentu. Begitu juga ke kita. Ketika kita memasuki ritual ihram maupun haji, berarti kan ada larangan-larangan yang kita tidak boleh melakukannya. Dan ada aturan-aturan pakaiannya bagaimana ya. Jadi ketika kita sudah ihram, kita memakai baju apa? Ya kalau laki-laki pakaian dua helai tadi ya. Kalau perempuan bebas ya. Kecuali tidak boleh bernikop dan tidak boleh memakai ini sarung tangan, penutup tangan ya, itu nggak boleh ketika memasuki ritual ihram ya. Tapi kalau sudah keluar dari ritual ihram dia boleh lagi memakai nikop atau memakai sapu tangan. Dan begitu juga yang laki-laki kalau sudah keluar dari ritual ihram dia boleh pakai peci, boleh pakai baju koko, pakai sarung dan lain-lain. Nah, yang menarik kalau kita ingat, Bapak kalau lagi tawaf biasanya ada sunnah tawafnya. Ya. Biasanya kalau pakaian-pakaian ihram di sini ya. Dilipetin begini ya. Dan kalau kita tawaf pertama 3 putaran pertama disunahkan apa coba? Lari-lari kecil ya, kecuali di rukun Yamani, yakni Hajar Aswad di sini rukun Yamani. Nah, filosofinya bagaimana? Nah, filosofinya makanya kenapa di sini Kitab Asraril Hajj. Ternyata dari apa ritual haji dan umroh tersebut ada filosofinya, baik kembali kepada Rasulullah ataupun kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa begini ya? Ternyata filosofinya itu ketika Rasulullah dulu kalau kita ingat ingin melakukan ketika ingin melakukan umroh dari Madinah ke Mekah sempat dilarang oleh siapa? Oleh kafir Quraisy ya. Sampai terjadilah cikal bakal daripada perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi nggak jadi umroh intinya gitu tahun itu ya. Sampai ada cerita sempat saya ceritakan. Jadi Rasulullah tahallul padahal belum umroh ya. Para sahabat ya ibarat travel sekarang ya. Udah bayar 50 juta, 100 juta sampai sana ternyata visa ziarah disuruh pulang lagi. Kesalnya luar biasa ya. Sahabat pun begitu, sampai ngelihat Rasulullah tahallul diam saja ya. Ayo tahallul, diam saja karena ngambek ya. Akhirnya kata istri Rasulullah, udah Rasulullah jangan banyak bicara, langsung tahallul di depan mereka. Akhirnya Rasulullah tahallul depan mereka, ya namanya sahabat walaupun ngambek harus nurut sama Rasulullah. Jadi apa yang terjadi? Mereka sesama sahabat itu saling jambak-jambakan ya.
dalam sejarah karena keselnya, jadi dijambak, ayo tas sini saya tahalulin, satu lagi ayo sini saya tahalulin, saking keselnya ya. Yang menarik, 1 tahun setelah itu Rasulullah baru bisa melakukan umroh ya. Nah ini kembali kepada ini ya, kenapa sunnahnya kita 2 helai kain, 1 di bawah, 1 di selempang begini, jadi kelihatan apa namanya ini nih apa ototnya ya. Jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy kan sebagian namanya mereka keluarga, sebagian ada misalnya pamannya masih kafir, ponakannya sudah muslim, bapaknya masih kafir, anaknya sudah muslim, atau kebalikannya anaknya masih kafir, bapaknya sudah muslim ya. Jadi sudah dibedakan itu ideologi. Akhirnya ada hoax mengatakan ini tuh keluarga kita yang ikut Muhammad, maksudnya masuk Islam, krempeng-krempeng, nggak keurus makanannya, apa namanya, nggak terjamin lah ya, makannya nggak terjamin, udah ninggalin rumahnya, nggak punya rumah di Madinah, makan apa adanya, miskin kere-kere ya, mereka kurus-kurus. Akhirnya terdengar oleh Rasulullah ya, akhirnya kata Rasulullah, ayo semuanya pakai bajunya, pakai pakaian ihramnya, dilipat begini ya, jadi kelihatan apa namanya ini tuh ototnya ya, itu pertama ya, jadi biar kelihatan apa ternyata masih keker gitu, masih keker ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayo ketika tawaf yang pertama, jadi kan tawaf itu berapa kali? 7 kali, jadi 3 putaran pertama disuruh apa bahasanya itu lari-lari kecil ya. Bayangkan kalau sekaliber sini yang paling muda siapa ya? Semuanya muda semua ya, masih muda semua. Bapak-bapak walau pakai apa tadi kan, pakaian ihram, ototnya kelihatan sambil lari-lari kecil, kelihatan gagah ya. Nah, ketika kelihatan gagah tersebut, ternyata untuk apa menjawab hoax dari siapa? Kafir Quraisy. Ternyata mereka masih gagah-gagah. Nah, ini ya. Nah, ini filosofi ya. Kita Bu Asrarul Hajj, jadi semua ritual ini masih hal yang kecil ya. Belum lagi dari mana kenapa harus Mekah, kenapa harus Baitullah, kenapa harus Masjid Nabawi ya. Makanya dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa ya. Janganlah melakukan perjalanan yang di dalamnya ada effort ya, maksudnya kita berusaha sebisa mungkin untuk melakukan perjalanan ke tempat tertentu kecuali ke 3 tempat. Apa itu? Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidi Hada, masjid saya. Masjid saya ini apa maksudnya? Masjid Nabawi. Wal Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi untuk kita bisa melakukan umroh maupun haji itu harus ada effort ya. Makanya haji itu manistata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu ya. Nah, untuk kita menjadi golongan yang mampu harus diusahakan melalui apa? Hadis-hadis atau ayat-ayat tertentu. Salah satunya hadis ini ya. Kalau kita umroh ya berarti kita ingin umroh, kita harus menabung dan lain-lainnya. Kalau kita ingin berhaji ya berarti kita harus menabung dan lain-lainnya ya. Apalagi sekarang mulai banyak oknum travel yang dengan visa ziarah dia bayar lebih. Nah, ini kan oknum ya. Sebenarnya kalau visa ziarah itu untung-untungan sebenarnya ya. Haji itu apa? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau dia sudah wukuf saja di Arafah, sebenarnya sudah dapat haji ya. Adapun yang lain ya bisa di kemudian hari ya. Bisa dilakukan di kemudian hari. Makanya sekarang banyak oknum-oknum travel yang dengan visa ziarah ngumpet-ngumpet, yang penting bisa tanggal 9 Zulhijjah dia pergi ke Arafah ya, walaupun fatwanya sudah disampaikan ya, fatwanya sudah disampaikan bahwa yang melakukan haji dengan selain visa haji, hajinya tidak
tidak sah ya. Kalau sudah ada fatwa gitu berarti mengikat ya. Yang selanjutnya adalah tariqul i'tibar bi a'malil hajj al-batinah wa tadhakkur li asrariha wa ma'aniha. Nah ini ya. Nah, dalam tawaf itu sendiri juga di sini dijelaskan bahwa tawaf, ketika kita tawaf tentunya atau sebelum tawaf itu sendiri kita selalu melafadzkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi akhiri ya. Jadi talbiyah itu apa? Memenuhi, ya Allah kami penuhi panggilanmu ya. Nah, dari tawaf itu juga ya, para ulama mengatakan di situ ada tawaful jism wa tawaful al-qalb ya. Tawaf itu apa? Tawaf itu adalah berputar atau memutari Ka'bah itu sendiri. Walaupun fisik kita yang berputar, tetapi kita harus menyadari bahwa siklus pusat daripada yang kita putari itu adalah simbolis Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa segala aktivitas kehidupan kita di dunia ini orbitnya harus selalu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini filosofi yang kedua ya. Tadi filosofi yang pertama ya, dari tata cara ihram ya dan tawaf. Nah, sekarang ini adalah filosofi yang kedua, berputar atau orbitnya kita sebagai manusia harus terus kembali kepada Allah. Secara jism, secara badan kita tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri kemana? Hajar Aswad juga ya. Walaupun diarahkan untuk dimulai dengan mengusap atau mencium, tapi kalau sulit pakai isyarat ya. Lalu berputar selama sebanyak 7 kali. Nah, ini filosofinya adalah bahwa Ka'bah itu adalah simbolis daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ya Ka'bah itu kiblat itu sendiri ya. Berarti dalam hidup kita ini tidak boleh lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya ada ungkapan minallah ilallah ya, alallah ya. Kepada Allah kita akan meminta ya, ilallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alallah kita punya tanggung jawab ya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita ya. Orbitnya harus apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kesulitan, kita kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Simbolisnya apa tadi? Tawaf tadi ya. Ya Allah, makanya sunnah daripada para nabi ya, itu ketika mendapatkan kesulitan apapun curhatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau anak muda sekarang curhatnya ke siapa? Pacar, siapa lagi? Ke TikTok ya, Instagram, netizen dan lain-lain ya. Justru ini harus kita tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam jati diri anak-anak kita, keturunan kita. Punya kesulitan apapun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena setiap manusia pasti memiliki musibah, kesulitan. Ada di sini yang nggak punya musibah, kesulitan? Kita kasih bareng-bareng kesulitan ya. Ya, semuanya pasti punya musibah. Makanya di sini salah satu ciri saya katakan para nabi itu sedikit saja yang punya kesulitan langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah seperti itu. Nabi Musa, kalau kita lihat Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ya, ketika Nabi Musa wanted ingin dikejar atau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika beliau sebelum menjadi nabi ya, kan ingin dibunuh ya. Beliau kabur kemana? Ke daerah Yordan ya. Di Yordan itu kan nggak punya apa-apa ya. Sebentar-bentar, ya Allah saya ini miskin, melangsa. Ya Allah saya nggak punya rumah. Ya Allah saya nggak bisa apa-apa lagi. Setiap apapun kesulitan itu, ya Allah dan ya Allah. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Apapun kesulitan kita harus kembali kepada Allah.
Yang menarik dari konsekuensi ini adalah implementasinya. Ada anak kecil di Palestina sana umuran 11 tahun mungkin. 11 tahun itu berapa SD, Pak? Sekarang 7 tahun 1 SD. Berarti kalau 11 tahun 4 ya, 4 SD. 4 SD kan baru ya paling bisa apa? Ngitung mungkin ya, basuh huruf gitu ya. Bayangkan ketika dia misalnya ada luka tertentu ya, luka misalnya di apa, di tangan atau di kakinya dia luka ya. Nah, ketika luka tersebut ada seorang dokter dari Yordan, dari Urdun ya, kan dibius ya supaya tidak sakit, mungkin diamputasi atau diobatin ya. Lalu anak kecil ini karena biusnya kurang cukup, masih ngerasain sakit walaupun hanya setengah mungkin atau 30%. Hanya minta ke dokternya, "Pak dokter, tadi sakit ya, sekarang yang kaki satu lagi tolong jangan sakit ya." Akhirnya ditambah apa sih ini biusnya itu, apa namanya kalau bahasa dokterannya itu? Dosisnya ya. Dosisnya ditambah ya. Ketika dosisnya ditambah tersebut akhirnya tidak sakit. Lalu apa yang menarik dari anak kecil 11 tahun ini? "Ya Allah, ampunilah saya karena saya meminta kepada selain Engkau." Dia minta sama siapa barusan? Minta sama dokter ya. Dan dia minta ampun kepada Allah. Ini umur 11 tahun ya. Bayangkan anak-anak kita seperti itu enggak? Ya, ini PR kita ya. Atau jangan-jangan kita sendiri seperti itu enggak ya? Kita minta sama Pak RT, minta sama Pak RW, minta sama Pak Camat, minta proyek ya. Sebenarnya kalau dalam hal fikih sah-sah saja walaupun kita minta hakikatnya minta kepada Allah. Tapi yang menarik anak 11 tahun sudah tertanam hal-hal seperti ini ya. Orbit kehidupan dia tidak lepas daripada Allah, Allah dan Allah. Nah, ini menarik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu ya, bermunajat ya ketika mempunyai kesulitan dalam dakwah, "Ya Allah, saya lemah sekali ya, tolong kuatkan saya. Ya Allah, saya seperti ini. Ya Allah, saya seperti itu." Nah, ini penting ya. Nah, implementasinya di zaman kita sekarang, makanya kalau di Mesir itu ada namanya torik ya. Torik itu jalan sufi ya, sufi ya. Kalau teman-teman salafi biasanya bahasanya dengan tazkiyatun nafs ya. Kalau bahasa-bahasa sufi biasanya dengan riyadhah ya. Sebenarnya sama-sama saja ya, cuman beda istilah ya. Kalau di Eropa namanya rais. Kalau di Arab namanya ruz. Kalau di Indonesia namanya nasi ya. Tapi kalau di Jawa namanya apa? Sego ya. Tapi yang dimakan apa? Sama ya. Nasi juga ya. Beda istilah ya. Teman-teman salafi tazkiyatun nafs ya, dengan bagaimana mensucikan diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sufi juga ada istilah namanya riyadhah, walaupun kita tidak pungkiri ya. Ada sufi yang kelewatan batas, maksudnya sudah offset ya, ada juga sufi yang masih bagus ya. Nah, sufi yang bagus ini dia tidak lepas daripada riyadhah. Nah, ada namanya munajat, konsep munajat ya. Munajat itu apa? Misalnya ada thariqah sufiyah, kalau misalnya Bapak tahu ada yang namanya thariqah qadariyah, naqsyabandiyah, siapa lagi? Sazaliyah ya, Hasaniyah ya, dan lain-lain, sangat banyak. Kenapa dinisbatkan gitu? Itu dinisbatkan kepada orang soleh tertentu ya, untuk ditiru cara munajat mendekatkan diri kepada Allahnya ya. Misalnya Qadariyah dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Hasaniyah dan lain. Itu silakan saja, sah-sah saja ya. Kalau secara fikih ya misalnya kita ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, seperti itu ya. Jadi thariqah sufiyah itu thariqah spiritual yang kita mengikuti salah satu ulama atau orang soleh tertentu. Kok nggak langsung kepada Rasulullah saja? Boleh, silakan ya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman salafi, ngapain ikut ulama-ulama tersebut? Ikut langsung kepada Rasulullah. Jadi ibaratnya kita fikih pun ya, ngikut langsung kepada Rasulullah silakan boleh. Tetapi kita mengikuti ulama 4 mazhab pun itu mengikuti Rasulullah juga ya. Kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i,
ya berarti kan Imam Syafi'i mengikuti Rasulullah, silahkan, tidak apa-apa ya. Tapi yang menarik dari itu munajat. Apa itu munajat? Munajat itu adalah curhatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Senandung ya kalau bahasa kitanya. Makanya ada di Indonesia yang viral familiar itu ilahilas tulil firdausi a'la. Terus apa lagi? Saya kurang hafal juga tuh. Wala aqwa ala naril jahim ya. Ya Allah, saya ini tidak layak untuk memasuki surga Engkau. Tapi saya juga enggak kuat untuk masuk neraka Engkau. Ya Allah, selamatkanlah saya dari azab api neraka. Nah ini apa? Senandung, munajat ya. Jadi dinisbatkan tadi kepada misalnya si Abdul Qadir Jailani, Qadariyah. Nah di zaman kita boleh enggak kita bikin sendiri? Boleh ya. Kalau misalnya seperti fikih. Fikih kan kita terkadang mengikuti pendapat imam terdahulu. Terkadang kita mengikuti pendapat ulama yang sekarang masih hidup, itu dinamakan fikih kontemporer. Mengikuti misalnya Syekh Yusuf Qaradawi, misalnya kalau di Mesir ada ulama-ulama Azhar atau mungkin ulama-ulama Saudi, silakan saja ya. Berarti kalau sekarang misalnya Pak, mohon izin siapa di sini? Pak Maman misalnya ya, yang saya kenal Pak Maman ya. Pak Maman bersenandung, ya Allah saya ini sudah sepuh ya. Ya Allah tolong mudahkan saya dalam beribadah. Ya Allah berkahilah umur saya. Ya Allah, jadi senandungnya itu dituliskan. Nah ketika dituliskan, diajarkan kepada anaknya Pak Maman, cucunya Pak Maman, jadilah thariqah sufiyah namanya Mamaniyah. Nah, boleh nggak tuh? Boleh ya. Jadi itu ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa thariqah sufiyah yang ada ini mengikuti salah satu orang soleh sehingga dinisbatkan kepada orang itu, Qadariyah, Naksabandiyah, Hasaniyah ya. Kalau Bapak ingin buat juga silakan saja. Nah, ini kita kembali kepada tawaf tadi ya, bahwa tawaful jism dan tawaful qalb itu harus saling berbarengan ya. Bahwa radius kita berputar, orbit kita adalah Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu ya. Allah ya. Sekali-kali dikit-dikit zikir, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit subhanallah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, ini dari Allah ya. Nah saksikanlah orang seperti ini, kalau dalam bahasa sufi ada namanya ma'rifatullah ya. Barang siapa yang dia yang mengetahui dirinya, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Yaitu tadi ya. Ma'rifatullah itu adalah ketika dia sudah saking dekatnya kepada Allah. Makanya orang-orang seperti ini ya, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apakah wali Allah itu, wali Allah harus bisa terbang, lompat dari ini bisa terbang? Apakah wali Allah harus bisa jalan di atas air? Enggak mesti ya. Saya katakan enggak mesti. Kalau dia dikasih itu sama Allah, itu bonus dari Allah. Saya katakan di Palestina banyak orang-orang seperti ini ya. Dilindes tank, tahu-tahu masih hidup ya. Ditembak sama Israel, tahu-tahu masih hidup. Ada saja ya, walaupun yang lain ya mati juga ya. Tapi ada orang-orang yang diberikan karomahnya atau maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi bagaimana ma'rifatullah itu bisa didapatkan lewat apa tadi? Tazkiyatun nafs, atau mungkin bahasanya riyadah, bahasa sufinya, tidak lepas daripada orbit kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terisarat dari apa? Kita berputar siklusnya kepada Ka'bah itu sendiri. Kiblat kita kemana? Ka'bah ya. Kita menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak sholat itu enggak menghadap ke langit ya? Tapi itulah ritual ya, saya katakan ritual ya. Lalu dalam sa'i ya, kalau misalnya haji atau umroh ya ada namanya ihram umroh saja, berarti kan tawaf dan sa'i.
Apa filosofi daripada sa'i? Apa rahasia ibadah atau hikmah daripada sa'i itu sendiri? Coba kita melihat, kalau sa'i ini lebih kepada Bunda Hajar ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, sa'i ini kan awalnya kan Bunda Hajar, ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar di padang tandus dengan siapa? Baby siapa? Baby Ismail, ya. Diam saja, ya, Nabi Ibrahim ketika, kan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bunda Hajar ini nanya kepada suaminya, ya, kenapa kamu ninggalin kita di sini? Ya, nggak dijawab sama siapa? Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, kenapa ente ninggalin kita? Ya, nggak dijawab juga. Nah, pertanyaan yang ketiga dirubah sama Bunda Hajar. Ahadza amrun minallah, ya, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Kamu ninggalin saya di tengah padang tandus, nggak ada air, ya, sekarang berlimpah, ya, nggak ada air dan lain-lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Iya, ya, gitu aja, simpel aja, ya. Akhirnya udah pergi saja Nabi Ibrahim, karena udah perintah Allah. Berarti kalau udah perintah Allah pasti ada hikmahnya. Ternyata benar saja, Bunda Hajar begitu luar biasa. Kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, la yudi'anallah, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, ya. Pasti akan ditolong. Nah, ini bagaimana kekuatan keyakinan, keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika tadi sudah selesai tadi, ya, tawaf tadi, filosofi daripada tawaf, Allah dan Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, orang yang sudah cinta kepada Allah nggak ada takut apapun, ya. Mau serigala, mau bahaya apapun, karena dia meyakini Allah lebih besar daripada kesulitan yang dia hadapi. Nah, ini, ya, kalau sudah selesai filosofi tawaf, masuk ke dalam filosofi selanjutnya yang dinamakan as-sa'yu, sa'i kalau dalam bahasa Indonesianya. Apa itu as-sa'yu? Sa'i itu usaha, berusaha, effort, ya, ikhtiar, ya. Kalau saya terjemahkan, usaha yang maksimal itu dinamakan sa'i, ya. Simbolisnya gimana? Coba kita lihat Bunda Hajar, ya. Ketika baby Ismail menangis, airnya habis, ya. Berarti kan butuh air, ya. Nah, keyakinan sudah tertanam di dalam Bunda Hajar. Allah pasti akan menolong siapa? Mereka atau Bunda Hajar dengan baby Ismail ketika itu, ya. Tetapi keyakinan ini harus dibarengi dengan apa? As-sa'yu atau sa'i, effort, ya. Bayangkan effort seorang Bunda Hajar untuk mendapatkan air. Apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar? Ini ibu-ibu ada di belakang ini, ya. Dari bukit apa? Sofa, nggak ada air, ya, wajar ke atas, makanya ke atas bukit cari lembah-lembah air, nggak ada. Akhirnya pergi ke bukit Marwah, ya. Di atas bukit celingak-celinguk ke kanan ke kiri, nggak ada juga air, ya. Akhirnya balik lagi ke bukit mana? Sofa, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Ternyata ikhtiar itu terkadang nggak logis, ya. Saya katakan ikhtiar itu terkadang nggak logis, tetapi hasilnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau kita pakai dengan analisa kita sebagai laki-laki, nih ibu-ibu, ya. Kalau sudah dari sofa nggak ada air, ke Marwah nggak ada air, berarti kan seharusnya kalau main logika pergi ke bukit yang ketiga. Betul atau betul? Ya. Tapi ini kan sudah tahu di sofa sudah nggak ada air, tapi balik lagi ke sofa, ya. Betul atau enggak? Ya, kalau kita main logikanya laki-laki, ya. Kalau logikanya perempuan, ya kayak gitu tadi, dari sofa ke Marwah, ke sofa lagi. Padahal sofa udah tahu nggak ada kan, lalu pergi kemana? Ke Marwah lagi. Tapi inilah dari ketidaklogisan itu keberkahan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah di 7 putaran, yaitu di ujungnya di Marwah, Allah memberikan solusi daripada Bunda Hajar dan baby Ismail dengan keluarnya air Zam-Zam, ya.
Nah ini ya, terkadang solusi itu ya atau ikhtiar itu terkadang tidak logis ya. Ya itu tadi ya, kalau saya mungkin di posisi Bunda Hajar dari Sofa ke Marwah, saya akan cari bukit yang ketiga, yang bukan Sofa dan Marwah karena sudah tahu. Tapi inilah ya, bayangkan kenapa harus Bunda Hajar bukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Nabi Ibrahim adalah laki-laki ya. Disitulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, peranan seorang perempuan yang tidak logis ternyata menimbulkan keberkahan yang begitu luar biasa ya. Nah, pelajaran yang kesekian ya, berarti apapun keyakinan kita kepada Allah, Allah akan menyembuhkan kita, Allah akan menolong dari kesulitan kita. Jangan meninggalkan yang namanya ikhtiar. Kita sakit, ya kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan kita. Ya tapi tiap bulan ya bekam lah, ya minum madu lah ya, habatus sauda, apalagi ya, olahraga, main tenis meja sama bapak di belakang kita ya, tenis meja dan lain-lain ya, ikhtiar ya. Nah ikhtiarnya itu apa? Sa'i tadi ya, sampai sampai ke titik akhir daripada ketidaksanggupan seorang manusia ya. Tadi kan ketika sudah 7 putaran kan Bunda Hajar sudah tidak bisa jalan lagi, capek. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah implementasinya apa di zaman kita? Terkadang effort kita harus maksimal semaksimal mungkin sampai di mana kita sudah nyerah, ya Allah sampai di sini titik saya bisa berusaha, misalnya untuk sembuh, misalnya untuk permasalahan keuangan, permasalahan dengan tetangga, permasalahan keluarga, permasalahan pinjol, permasalahan apapun itu ya, ya Allah sudah sampai sini ya. Biasanya memang pertolongan Allah itu injury time ya. Jadi kalau misalnya kita baru berusaha sedikit misalnya, ya Allah kok belum ada solusi juga malah marah-marah. Nah ini ya segitulah level dia, keimanan dia ya. Ibaratnya tadi baru sampai Marwah udah marah-marah ya, tapi terus ya kita mencari solusi dari apa yang kita menjadi kesulitan atau musibah kita itu sendiri. Yang selanjutnya tadi yang ingin saya tegaskan lagi, terkadang kalau sudah kita mendapati kesulitan begitu sulit, baik itu penyakit atau apapun itu ya, musibah, cobaan tertentu, terkadang kita effortnya itu udahlah, yang penting ada effort ya. Yang penting kita sudah nggak logis lagi ya, seperti Bunda Hajar tadi. Kenapa Bunda Hajar dari Sofa ke Marwah, ke Sofa ke Marwah, ke Sofa ke Marwah? Karena sudah kalang kabut ya, menandakan sudah, kalau bahasa kita itu panik ya, bahasanya panik ya. Tapi dari situlah Allah Subhanahu ingin menguji hambanya ya, sampai keberkahan. Bayangkan dengan effort 7 kali sa'i tersebut, keberkahan itu sampai kita rasakan air zam-zam tersebut ya, berapa generasi ya, sampai hari kiamat itu ngalir terus ya. Di sini ada yang belum minum air zam-zam? Nanti beli di toko ya, air zam itu sampai sekarang ya. Berarti keberkahan effort kita ya. Anggaplah kesulitan dalam mendidik anak ya, dan apapun itu, saksikanlah bisa jadi hasilnya di kemudian hari ya. Nah ini dari sa'i ya. Nah ini sangat luar biasa. Selanjutnya adalah daqaiqul ahdab wa hiya sab'ah. Nah ini daqaiqul adab ya. Jadi adab ketika kita melakukan haji dan umrah ya. Yang pertama itu adalah antakuna nafaqah halalan wal hammu mujarradan lillahi ta'ala wa ta'zimi sya'airi. Jadi dalam haji dan umrah pun adab yang pertama kita harus, tadi kan kalau tawaf tadi keyakinan sudah mendalam, orbit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal yaitu sa'i tadi, ya berarti disitulah kita harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu umrah ataupun haji itu sendiri. Ats-tsani at-tawassu fi zadi wa tayyibin nafs bil badli wal infaqi min ghairi taqtirin wal israf ya. Jadi dalam berhaji pun
kita bekalnya itu ya dilebihin lah ya. Kalau misalnya ada haji reguler, ada haji khusus, ada haji mujamalah ya. Memang kalau misalnya dari tahun ke tahun masalah visa haji ini bermasalah ya. Kalau visa haji itu kan yang resmi visa haji reguler atau yang khusus ya. Mujamalah itu yang dari pemerintah ya, reguler atau khusus. Nah itu biasanya di paspornya itu adalah ta'syirah al-hajj ya, ta'syiratul hajj, visa haji, jelas ditulis itu ya. Tapi kalau misalnya ada, makanya kalau misalnya bapak ada nih, ayo kita 50 juta 100 juta langsung berangkat, lihat dulu visanya kayak gimana ya. Kalau visanya adalah ta'syirah ziarah misalnya ya, ta'syirah al-amal, nah itu hanya ya visa ziarah saja atau visa kerja. Nah ini yang ilegal ya. Walaupun memang dari tahun kemarin ada saja yang lolos. Misalnya ada mahasiswa yang dia umroh di bulan Zulqa'dah, biasanya dia ngumpet ya. Kan dari bulan Zulqa'dah ke bulan Zulhijjah berapa bulan? 1 bulan ya. Nah 1 bulan itu dia ngumpet di hotel, di temannya, di mana lah, di Jeddah dan lain-lain ya. Nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah baru muncul ya ke permukaan, langsung dia pergi kemana? Ke Arafah. Nah dia dapat haji. Nah banyak yang ngumpet. Nah yang diberitakan di media sosial itu biasanya memang yang ketangkep, yang ketahuan. Saya yakin setengahnya ada yang nggak ketahuan ya, dengan visa ziarah belum ketahuan ya. Dia masih ngumpet. Nah ketika tanggal 9 Zulhijjah dia mulai lari ke Arafah, dia dapat ya. Saya katakan di sini kalau sudah ada fatwanya berarti nggak sah hajinya. Kalau sebelumnya berarti masih sah ya. Karena belum ada fatwa yang mengatakan dengan visa ziarah hajinya tidak sah. Kalau sekarang sudah ada fatwanya. Kalau sudah ada fatwanya berarti mengikat ya, berarti tidak sah hajinya ya. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, rahasia, hikmah dan filosofi dari umroh dan haji ya, baik dengan dengan pakaian yang kita pakai, pakaian ihramnya, baik lari-lari kecilnya, baik dengan 7 putaran orbit kita adalah Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sa'inya ya, walaupun memang ada beberapa lagi seperti melempar jumrah ya. Melempar jumrah ini kembali kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam juga melempar siapa? Setan ya. Walaupun melempar setan memang banyak ceritanya juga sebenarnya kalau saya detailkan juga. Kayak teman-teman muslim dari India, Pakistan itu kan saking ini setan nih, bismillah Allahu akbar, bukan batu yang dilempar. Apa yang dilempar sama dia? Sendal ya. Sendal dilempar, bismillah Allahu akbar, kesal-kesalnya. Tapi sampai negara dia ya maksiat lagi aja, sama aja ya. Nah ini filosofi ya. Jadi mudah-mudahan yang sudah berhaji mendapatkan haji mabrur, yang belum berhaji mudah-mudahan sudah tahu ilmunya ya. Jadi memaknai setiap ritual ibadah dalam haji dan umroh itu sendiri ya. Tapi silakan ada yang dipertanyakan, ada sekitar 5 menit lagi untuk soruk kita. Oh silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah tadi yang saya sampaikan masalah untuk kita berwasilah kepada para ulama yang terdahulu seperti Abdul Qadir Jailani dan para sufi. Kita kalau dahulu salah itu kan satu tadi salah itu kan banyak orang terdahulu. Nah ini mungkin sekarang Pak Ustaz yang akan terjadi di zaman sekarang ini, itu kan ada nama istilah salafi. Mungkin kalau kita bilang Wahabi dengan mau yang Ustaz di salafi. Jadi di salafi ini mungkin ada yang mungkin tidak salah, mungkin Ustaz yang menyampaikannya salah, yang tidak mau berwasilah kepada para ulama terdahulu sampai Imam Pasapun mungkin mereka tidak mau langsung ke Rasulullah. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak boleh tertolak sampai saat percuma ulama itu karena Allah tidak contohnya Rasulullah. Akan api masuknya neraka. Mungkin itu yang kita tuh perlu penjelasan sejauh mana sih namanya bid'ah gitu kan, agar mungkin ini yang bisa menyatukan hati umat Islam. Mungkin nggak satu pun ya mungkin ya, karena Rasulullah itu tidak menyatukan umat Islam, tidak diizinkan. Jadi mungkin minimal kita bisa lapang dada, kita bisa saling tidak saling menyalahkan gitu.
sombong, mungkin misalkan neraka begini, merasa dirinya paling benar, merasa orang itu salah amalannya, sehingga tersinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, itu yang mungkin lebih parah di hadapan Allah. Mungkin saya minta penjelasan Pak Ustaz, itu seperti salafnya saat ini sering menuduh orang-orang yang baca Yasin, tahlilan, maulid Nabi itu perbuatan bid'ah yang mati neraka. Tolong jelaskan Pak Ustaz, mungkin berbuat pencerahan bagi kami semua jemaah, bisa saling berlapang dada, bisa hati kita saling menerima, tidak usah menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya familiar, Ibu siapa ya kayaknya? Bu Titin ya. Ya, Bu Titin ya. Menangisi di beberapa tempat ya. Jadi berkaitan dengan salafus saleh ya, istilah salaf ya, istilah merujuk kepada Rasulullah. Ini sebenarnya panjang ya, harus perlu satu tema kajian sebenarnya ya. Tapi akan saya persingkat ya, intinya ya, salaf itu secara bahasa adalah lampau ya. Kholaf itu artinya adalah terkini ya. Salafus soleh berarti orang-orang terdahulu yang soleh ya. Misalnya para sahabat, Rasulullah, tabi'in, tabi'in ya. Walaupun terkadang diidentikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, cara berfikih sebenarnya ya, cara berfikih kita adalah ibadah itu kan fikih ya. Apa tuh fikih? Pemahaman ya, perbedaan bagaimana memahami ibadah ini dan ibadah itu ya. Kalau kita imam saja ya, kita harus misalnya Ibu Titin misalnya di saf yang paling belakang ya, anggaplah speaker nggak ada ya, speakernya nggak ada ya. Lalu untuk bisa mengetahui apa yang dilakukan imam, kita melihat siapa? Saf yang di depannya. Misalnya Bu Titin safnya ke 100 misalnya. Untuk bisa melihat imam jauh, misalnya belum ada, anggaplah belum ada speaker, anggaplah belum ada CCTV ya. Jadi Bu Titin harus melihat saf yang ke 99. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dilakukan imam di depan. Oh ruku, oh sujud, oh gini ya. Walaupun zaman sekarang sudah ada CCTV, sudah ada speaker dan lain-lainnya. Itulah analogi ya, kenapa kita harus mengikuti para ulama misalnya 4 mazhab. Kenapa kita harus mengikuti ulama kontemporer misalnya? Kenapa kita harus mengikuti fatwa-fatwa MUI yang kekinian misalnya? Itulah cara kita beragama ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah imam mazhab tidak mengikuti Rasulullah? Apakah MUI ulama kekinian tidak mengikuti Rasulullah? Mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat tadi Ibu Titin di saf yang ke-100, ya saf yang ke-50, ke-40 ya, yang ngikutin yang paling depan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu ya. Jadi ungkapan ya, kita tidak mengikuti 4 mazhab, kita mengikuti Rasulullah, itu ungkapan yang salah, saya katakan ya. Untuk mengikuti Rasulullah harus ada contohnya, diimplementasikan ya, sesuai dengan karakteristik tempat dan waktu yang berbeda ya. Ya siapa ya? Kita mengikuti Imam Syafi'i ya. Untuk mengetahui, menganalisa dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah harus melewati orang yang lebih pintar daripada kita. Siapa itu? Sahabat. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah itu para siapa? Para ulama. Oh ternyata kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Oh ini kita harus, kata pemahaman pertama, sholat asar harus di Bani Quraidah. Oh enggak mesti di Bani Quraidah. Ini kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Ya supaya kita buru-buru jalannya. Berarti boleh sholat di mana saja. Menganalisa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah perlu orang pintar ahlinya, dan kita mengikuti pendapat tersebut. Ibarat nih, saya mengatakan kepada Bapak, habis kajian ini saya mau pergi. Ya, kata Bapak ini saya pergi kemana coba? Mungkin kata Bapak ini kan di Sabtu Ahad ada pimpong, mungkin Ustadz pengen pergi ke pimpong mungkin ya. Tapi kata Pak Maman, mungkin Ustadz pergi ke pasar belanja ya. Mungkin kata Bapak ini, Ustadz mungkin pergi berenang sama anak-anaknya.
Padahal saya mengatakan apa? Saya habis kajian akan pergi. Nah, akan pergi ini dia adalah kalimat yang dinamakan mujmal, ya. Masih multi tafsir, ya. Bisa pergi ke pingpong, bisa pergi berenang, bisa pergi ke pasar, atau mungkin tidur saya, ya. Multi tafsir. Nah, ayat-ayat Al-Quran banyak yang seperti itu. Jadi para ulama mentafsirkan, oh ini maksudnya seperti ini, ya, ini haram, ini sunnah, ini seperti itu. Oh perkataan Rasulullah seperti ini maksudnya seperti ini tadi, memaknai apa perkataan saya. Begitu juga para ulama. Berarti untuk kita bisa memahami Rasulullah SAW perlu orang yang lebih pandai daripada kita, yaitu para ulama. Boleh nggak dalil kita kita mengikuti Rasulullah? Boleh, silakan, itu pun dalil, ya. Karena ada ulama tertentu yang tekstual, ya, lebih tekstual. Imam Ahmad bin Hambal lebih tekstual, ya. Berarti misalnya teman-teman Salafi tidak langsung kepada Rasulullah, kepada siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Yang kontekstual itu yang menganalisa, ya, misalnya Imam Hanafi ini dari 4 mazhab, ya mungkin 11-12 dengan Imam Syafi'i, menganalisa, ya, kenapa ini seperti ini luar biasa. Semuanya punya kelebihan masing-masing, metodenya, ya, punya kelebihan masing-masing, ya. Memakai pendapat Imam Ahmad bin Hambal secara tekstual, ya, dapat pahala, ya. Mau pakai pendapat Imam Hanafi dapat pahala juga. Yang nggak dapat pahala apa? Yang berantem, ya, yang saling menyalahi dan lain-lain. Jadi salafus saleh itu seperti itu, ya. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu dari pendapat fikih atau tadi pendapat yang seperti thariqah tadi, ya. Walaupun sufi kalau saya bahas sangat panjang, ya. Ada yang sufi yang mu'tabarah, ada yang tidak atau ghairu mu'tabarah. Ada yang mu'tabarah itu yang para ulama masih menganalogikan atau mengidentifikasikan mereka masih sesuai dengan jalur. Tapi juga ada yang sudah offset, ya. Bagaimana sufi yang offset? Misalnya dia beribadah sambil joget-joget, nari-nari, nah itu udah offset, ya. Kalau yasinan gimana? Silahkan, masih sah, ya, masih legal. Tahlilan gimana? Masih sah, masih legal. Kecuali ibu atau bapak tahlilan sambil dangdutan, ya. Gimana tahlilan sambil dangdutan, ya? Belum, udah ada belum? Atau mungkin bapak baca Quran sambil sambil dugem misalnya. Itu kan sudah. Ente ngikutin siapa? Thariqah ini. Thariqah siapa? Thariqah siapa itu kan udah offset, ya. Jadi itu Bu, ya, sekilas berkaitan dengan apa itu salaf, apa itu salafus saleh, apa itu dalil dan lain-lain, ya. Ini kaitannya kepada usul fiqh, ya. Daripada yang lain silakan. Satu lagi kalau ada. Tidak ada, ya. Saya kira cukup, ya. Di sini saya ingin mengingatkan kita sudah memasuki 10 awal dari bulan Zulhijjah, ya. Kita perbanyak ibadah kita, puasa, zikir, istighfar, sedekah dan lain-lain. Kalau ingin berkurban silakan berkurban, ya lebih baik lagi, ya. Karena 10 siang yang paling mulia itu adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kalau malam yang paling mulia itu kapan? 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kalau 10 hari awal siangnya, kenapa mulia 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Karena di situ ada Arafah, ya. Mudah-mudahan kita banyak berzikir, ibadah dan lain-lainnya. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.